lagi di ruang kampus di mana tempatnya cerita mahasiswa ada di sini. Nah, kali ini aku Sofia Nadia akan membawakan podcast mengenai hal yang cukup seru. Nah, jadi sebelumnya itu kita akan membahas sedikit ya tentang mahasiswa semester atas. Nah, semester atas tuh jarang kan lagi di kampus. Jadi tuh di kelas aku, prodi aku khususnya, itu tuh ada pilihan bagi mahasiswa semester atas yang dimana mau pilih kelas reguler ataupun magang. Nah, rasanya cukup unik ya, kita ini diberikan pilihan, dihadapkan kepada sebuah pilihan yang dimana rasanya pilihan tuh sulit untuk diputuskan. Nah, jadi kita akan membahas sesuatu yang sangat seru tentang kelas atau magang. Nah, kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh seorang wanita yang cantik dan juga keren karena dia mengambil keputusan untuk mengikuti magang daripada kelas reguler. Halo, nah udah lama lah saya nggak ada Caca nih ya karena dia magang. Sebelumnya boleh Deca perkenalan diri sendiri dulu deh ya. Halo guys, perkenalin nama aku Salsabila Siregar, bisa dipanggil Caca. Aku dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 6. Wow, semester 6 nih. Mahasiswa akhir ya kak? Ya, selain pertanyaan-pertanyaan tentang yang itu, tidak boleh kita sebut pertanyaannya apa ya, karena itu sangat sensitif untuk mahasiswa semester akhir. Nah, jadi Kak Caca nih memilih magang, betul? Benar. Boleh dijelaskan tuh Kak, magang di mana dan ya baru apa yang Kakak lakukan di magang? Oke guys, jadi aku tuh magang di perusahaan Haluan Riau itu di Jalan Nangka. Nah, tugas aku selama magang itu banyak sih sebenarnya, mulai dari buat berita, ngedit video, cara pengambilan video, VO, voice over. Baru kadang-kadang tuh kita juga diajak langsung sama mentor-mentor di tempat magang tuh buat liputan secara langsung ke lapangan. Jadi menarik banget sih magang ini menurut aku. Wow, berarti magang kayak terjun langsung gitu ya Kak? Iya benar. Jadi kayak apapun berita yang emang lagi hangat sama viral-viral gitu, kita tuh bakal terjun secara langsung untuk ngeliput serta wawancarai beberapa narasumber yang bersangkutan sama berita ini. Sebelum nih berlanjut tentang kegiatan magang kakak nih di tempat magang ya, kita boleh tahu dong alasan kakak memilih magang daripada kelas reguler. Kalau boleh tahu apa tuh kak? Oke, jadi alasan aku ya buat memilih magang daripada kelas reguler itu karena aku sendiri tuh pengen dapat pengalaman secara langsung loh. Jadi aku sendiri tuh udah bener-bener gak mau di kelas lagi yang sekedar teori atau belajar-belajar dari dosen gitu kan. Aku emang pengen langsung terjun dan mengetahui gimana sih kerjanya kayak tempat-tempat ngeliput berita tuh gimana. Karena kan di magang kita langsung terjun kan, jadi aku tahu oh gini loh ternyata kerjanya di sini tuh, jadi kayak ada gambaran. Nah oke, balik lagi nih tentang magangnya kakak. Nah kalau menurut kakak sendiri nih, mungkin ada nggak sih kan teman-teman kakak yang dari kelas cerita, begitupun kakak juga yang anak magang cerita gitu, atau kalian sharing-sharing gitu kan. Nah menurut kakak tuh pribadi kakak sendiri ya, lebih berat gak sih rasanya magang nih daripada kegiatan di kelas? Oke guys, jadi perlu kita ketahui ya guys bahwa setiap langkah yang kita ambil tuh pasti punya risikonya masing-masing ya guys. Benar. Jadi di kelas itu nggak bisa kita bilang lebih gampang daripada magang dan sebaliknya, di magang tuh lebih gampang daripada kelas. Semuanya tuh ada porsinya masing-masing. Kalau aku sendiri selama magang ini belum pernah ngerasain susah-susah yang gimana-gimana banget tuh, nggak pernah ya. Karena kan aku sendiri yang memilih magang dan mau nggak mau tuh aku harus enjoy, dan kebetulan lingkungan kerja di magang tuh benar-benar sportif karyawan-karyawannya. Jadi pressure dari tempat magang tuh gak begitu kerasa karena kakaknya baik-baik, kakaknya tuh mau ngajarin, dan mereka tuh bener-bener kayak mengayomi kita lah, bukan sekedar kayak oh ini cuman anak magang nih, jadi kayak yaudahlah
nggak usah lah dia ngapain. Jadi mereka benar-benar nganggap kita kayak, oh ini anak magang perlu kita ajari. Jadi nggak ada sih kayak bilang kayak kelas lebih enak daripada magang, enggak, sebenarnya itu sama aja guys. Kan kita udah punya alasan kan sebelum memilih jalan ini masing-masing tuh, jadi nggak sama-sama enak. Oke, nah lebih lanjut nih tentang magangnya nih kak. Pekerjaan yang kakak lakukan di sana tuh apa sih, kayak hal-hal yang lebih sering dikerjakan gitu? Oke guys, jadi kan ya buat kalian yang mau ngambil magang, apalagi kan kalau magang nih kita tuh konversi ya kak dari mata kuliah, ya kan. Jadi mata kuliah tuh harus selaras sama apa yang kita kerjain di magang. Kalau aku pertama tuh kita tentu buat berita ya, apalagi kan ada matkul apa namanya, matkul apa kan? Praktik jurnalistik. Nah itu ada praktik jurnalistik. Jadi di magang tuh kita emang buat berita. Buat berita tuh ada namanya berita dari web, ada yang berita kita terjun secara langsung. Nah kalau di web tuh kita ngambil beberapa web, kita parafrase, kita tulis. Nah nggak boleh kopas, oke? Nggak boleh kopas guys. Jadi emang kalian tulis, ketik parafrase. Nah nanti itu bakal kita posting di website Haluan Riau. Nah, berarti itu hal yang baru juga ya yang kakak lakuin ya selama kuliah gitu kan? Benar-benar. Nah, oke, bagus sekali ya penjelasan tentang magang ini. Rasanya cukup seru, biar orang-orang mungkin lebih tertarik lagi nih kak. Nah, kalau di kelas kan kita hanya duduk di kelas, mendengarkan materi dari dosen, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Kalau di magang kan juga memang ada tugas juga dari tempat magangnya. Benar. Nah, terus apa sih rasanya membedakan rasa tanggung jawab dari mengerjakan tugas oleh dosen dengan dari tempat magang tuh, ada nggak kak pressure-nya, atau mungkin bahkan kayak kakak tuh lebih senang mengerjakan tempat magang daripada di kelas gitu, atau bagaimana nih menurut kakak? Kalau menurut aku sendiri ya, kenapa magang tuh lebih lebih spesial lah gitu ya daripada di kelas, karena kita tuh secara nggak langsung tuh emang terjun langsung merasakan langsung gimana kayak di spoiler gitu loh, ini loh kerja tuh guys. Jadi apalagi di lingkungan magang tuh kita emang bener-bener nggak tahu ini orangnya siapa gitu. Kalau di kelas kan kita udah tahu nih dosennya nih, dari semester 1 sampai semester 6 kita udah tahu dia gimana ya gitu perilakunya, dan teman-temannya tuh kan juga kenal. Sedangkan di magang tuh emang kita tuh pure masuk nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba harus mengerjakan tugas. Apalagi kan kita di bawah naungan perusahaan tuh kan, jadi tugasnya tuh nggak bisa dikerjain kayak sembarang-sembarangan tuh nggak bisa. Jadi harus benar-benar. Kalau aku sendiri itu sih menurut aku kenapa magang tuh lebih spesial gitu, karena kita terjun secara langsung di tempat kerja. Oke, kakak kan memilih magang ini dengan sepenuh hati ya kan. Nah, menurut kakak nih udah hampir selesai ya magangnya. Nah, apakah dalam hati kakak tuh ada kayak yang ternyata nggak seindah yang aku bayangkan ya magangnya, atau malah wow ternyata magangnya seru banget gitu? Boleh dong kak kasih kesannya ke penonton nih. Oke, kalau penyesalan sendiri tuh nggak ada ya, nggak ada. Bisa dipersenkan gitu nggak sih kak? Karena kayak mana ya, kita kan udah memilih apa yang mau kita pilih. Jadi menurut aku tuh jangan adanya penyesalan, terima aja, ikhlas jalaninya. Jangan kayak rupanya nggak sesuai ekspektasiku, nggak usah, jangan mikir seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, kita serap. Jadi kayak yang negatif-negatif nggak usah. Jadi rasa penyesalan itu tuh nggak ada gitu loh. Apalagi karena kan pure kita magang tuh buat belajar ya kan guys, buat belajar. Jadi jangan nganggap rupanya magang tuh kayak gini, nggak sesuai ekspektasi aku. Jadinya kayak nggak enak lah, nyesel aku magang. Jangan guys, jangan. Itu tuh semua ilmu guys, ilmu. Berarti kakak sendiri nyesel atau enggak? Iya. Oke, tidak ya Gue senang. Coba gue kayak gitu. Boleh. Senang guys, magang itu seru, tidak ada yang tidak seru. Oke, gimana nih kesan pesan sedikit deh kak, kesan pesan untuk teman-teman semua nih yang lagi nonton nih, yang bingung nih dari semester akhir nih, pasti ada pressure tertentu saat kita memasuki semester akhir nih kan kak. Nah, pilihan baik kelas reguler pun ataupun magang pasti juga ada risiko ataupun hal-hal lainnya gitu.
menurut kakak nih, kasih dong kesan pesan supaya kayak untuk milih magang nggak nyesel ataupun milih kelas reguler pun juga nggak nyesel. Oke, silakan nih kak. Kalau kesan-kesan aku ya, yang pertama kali harus kalian pikirkan itu tujuannya. Kalian tujuan magang tuh apa? Tujuan pilih kelas reguler tuh apa? Jadi kalau udah punya tujuan tuh pasti kita tahu mau kayak mana kan. Jadi nggak ada penyesalan di situ. Kalau emang tujuannya magang ingin mencari pengalaman, ya sudah magang aja, jangan kelas reguler. Jangan tujuannya beda, baru masuknya beda juga, tuh kan. Dan niat. Jadi kalian harus terima apapun yang kalian pilih itu tuh pasti baik tuh. Jadi harus dijalani dengan ikhlas guys, apalagi magang itu seru asal kalian ikhlas menjalaninya. Nah, oke, keren banget nih. Nah, sedikit lagi nih Kak Caca untuk terakhir nih. Tolong dong kasih kata-kata motivasi penyemangat khususnya untuk penonton saya nih yang mungkin di semester akhir nih gitu. Tolong dong Kak, kata-katanya Kak Caca. Oke guys, karena kita sama-sama semester akhir ya, kalau menurut aku tuh proses setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Kan yang penting tujuan kita tuh satu, yaitu selesai. Oke? Paham? Nah, itu guys. Ingat tadi intinya tujuannya satu, selesai, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Nah, rasanya sudah cukup banyak ya kita berbincang dengan Kak Caca ini. Nah, bisa dilihat lagi nih dari cerita Kak Caca yang tadi memilih magang daripada kelas reguler itu ada manfaatnya juga. Nah, mungkin kalian-kalian sana juga yang memiliki masalah yang sama, yaitu bingung milih kelas reguler ataupun magang, bisa lihat podcast ini. Untuk kita semua, pilihan itu tentunya ada risikonya masing-masing. Nah, betul kata Kak Caca tadi, ingat lagi tujuan kita apa dalam memilih hal itu, tentukan mana yang kita sukai, yang kanan atau yang kiri nih. Nah, kita udah sampai nih di segmen terakhir kita. Terima kasih ya Kak Caca udah hadir di tengah-tengah kesibukannya saat magang di Haluan Riau. Haluan Riau itu termasuk media terkenal ya di Riau gitu. Nah, semangat untuk Kak Caca magangnya juga, semangat juga untuk mahasiswa-mahasiswa baik yang maba menonton ini ataupun yang di semester akhir juga. Nah, semangat semuanya, kita punya jalur kita masing-masing, semangat dalam menjalani perkuliahan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!